Oke, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Pujianto. Saya mahasiswa ITAT tahun 2017. Dan pada kesempatan video ini, saya punya tugas yaitu TS praktek dari mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen Pak Danang. Ketentuan prakteknya yaitu membuat aplikasi Android atau mobile dengan ketentuan ada 9 ketentuan di sini, mulai database, login database, cycle view, kemudian menampilkan gambar menggunakan fragment, koneksi database dengan API, bahasa pemrograman web, Java, Python, React Native, dan Xamarin. Oke, di sini saya menggunakan Android Studio. Bahasa pemrograman yang saya pilih adalah Java. Di sini harus menggunakan database. Jadi pertama-tama mungkin saya kenalkan dulu. Ini API-nya, API database-nya. Ini config-nya untuk koneksi ke database-nya. Kemudian di sini ada user. Di sini ada banyak, tapi yang saya gunakan cuma get all user 2 sama login user 2. Ini untuk login dan ini untuk mendapatkan semua data user. Yang lain ini percobaan-percobaan yang gagal atau tidak gagal tapi kurang sempurna. Saya sempurnakan di versi 2 ini. Kemudian juga ada API product untuk mengambil semua data produk. Folder image untuk menaruh image gambar dari masing-masing item. Oke, untuk API PHP selesai. Kemudian untuk program, ini ada layout pertama. Layout pertama sebenarnya login, tapi ini karena melanjutkan program kemarin, jadi loginnya masih di main activity. Jadi seperti ini halaman loginnya. Hanya email dan password, kemudian tombol login. Setelah berhasil login, nanti akan masuk ke activity home atau ke sini ada collapsing toolbar sebenarnya. Nanti toolbarnya bisa digeser ke atas. Kemudian di sini ada fragment sebagai fragment host ya, atau container fragmentnya dengan ID fragment. Kemudian di sini ada button navigation. Di sini navigasinya cuma saya beri 2. Sebenarnya ada 3, cuma nggak nuntut ini waktu pengerjaannya karena harus segera dikumpulkan. Jadi hanya saya buat 2, yaitu home dan user. Home ini nanti isinya produk. Kemudian lanjut. Di sini juga ada settingan navigation, button navigation, karena yang saya pelajari atau saya tahu di Android Studio yang baru ini ada namanya navigation component. Jadi pakai cara ini, tinggal nanti nambahkan destinasinya. Setelah itu nanti tinggal setting ID-nya ini, ID dari home fragment ini, dari masing-masing fragment ID-nya, dan ini harus sama dengan di menu XML, harus sama ID-nya. Jadi kalau sama nanti langsung ketika di menu ini diklik, nanti langsung otomatis navigation akan memanggil fragmentnya. Jadi memang ini sebenarnya mempermudah developer untuk beralih fragment atau beralih navigasi tanpa harus ngoding lagi si Java-nya atau Kotlin ngoding navigasi.
Jadi ngodingnya lebih fokus ke data. Kemudian lanjut navigasi sudah ke di main activity. Di sini proses loginnya. Oke, sebelum ke ini mungkin saya jelaskan dulu di API-nya. Jadi saya pakai retrofit. Ini pakai retrofit. Nah, ini base URL IP-nya. Ini adalah nomor alamat IP di komputer. Kemudian ini project PHP-nya tadi, API yang PHP tadi. Kemudian ini nanti bisa dipanggil pakai ini adalah interface base API service-nya. Ini untuk loginnya, kemudian itu untuk mengambil semua user dan mengambil semua data produk. Dan nanti tinggal menambahkan lagi API yang baru mungkin mau ngambil produk tertentu, bisa tinggal nambahkan URL IP-nya di sini. API sudah. Kembali ke tadi main activity. Main activity di sini saya gunakan untuk proses login. Jadi ini on create-nya detail API, kemudian init komponen. Di sini menginit komponen dari edit text, email dan password, kemudian ada button login. Setelah loginnya diklik, dia akan mengambil nilai dari edit text, kemudian melakukan proses login user. Kemudian isinya login user seperti ini, yaitu tadi API service menggunakan login user, login request. Ini prosesnya, kemudian diambil statusnya. Jika true berarti datanya ada. Kemudian mulai parsing data user yang login. Berhasil diparsing, kemudian dimasukkan ke objek data, yaitu user. Setelah mendapat objek data, akan pindah ya dari main activity pindah ke home activity, membawa user yang login. Start dengan intent, kemudian intent extra end user tadi. Kemudian start activity intent. Ini finish karena nanti ketika kembali dari home activity sudah kembali keluar, tidak kembali ke halaman login lagi. Cukup di sini. Kemudian setelah berhasil login ke home activity, ini toolbar, ini sama collapsing toolbar, ini untuk custom toolbar. Kemudian init komponen mulai di sini. Ini init komponennya. Init komponen ini untuk menampilkan user yang login. Oke, mungkin sambil dikitaran aja nanti seperti apa activity dan loginnya. Oke, login successfully. Nah, seperti ini tampilannya. Ini home activity. Tadi ini komponen tadi untuk menampilkan semua data user yang login. Kemudian di sini ada button navigation. Nah, sedikit berbeda juga di sini antara navigation Android Studio yang lama dengan yang baru. Jadi yang baru ini seperti yang saya bilang tadi, navigasinya sudah diatur oleh navigation component. Jadi hanya sedikit kodenya, tidak perlu mengatur lagi on grid-nya atau mungkin yang diklik itu ID yang mana, baru nanti running fragment yang mana nggak perlu dipikirkan, sudah diatur sama navigation component. Dan ini hanya sedikit
pengaturan konfigurasi navigation komponen, dan itu sudah otomatis. Kemudian awalnya ini yaitu menampilkan home, dan ini menampilkan produk menggunakan circle view dan card view, menampilkan produk yang ada. Setelah produk di sini juga ada user. Nah, ini user yang ada. Sekarang yang login adalah ini user yang kedua. Masih ada satu user lagi di bawah. Ada 3 user yang dia ada database. Home activity ini adalah activity container yang menampung fragment, yaitu fragment home dan fragment user. Kemudian seperti apa fragment user dan fragment home? Pertama fragment home ya. Sebenarnya di sini saya mau menampilkan kategori juga, jadi ada 3, tapi saya skip yang kategori. Yang fragment home seperti ini. Codingan atas ini bawaan dari Android Studio, dan sebenarnya nggak begitu digunakan, tapi belum saya hapus pada pembuatan video ini. Di sini ada on-grid view. On-grid view ini menyiapkan data. On-grid dulu. Di sini menyiapkan data. Jadi kita pakai tadi create profit untuk mengambil get all product, mengambil semua data produk. Kemudian ini jika berhasil, ini product list, saya clear dulu supaya bersih. Takutnya nanti ada data yang masih bertambah. Kemudian setelah berhasil, ini dari JSON object, kemudian JSON objectnya ini kita ambil JSON array dari array product, karena tampilannya seperti ini ya di Postman. Nah, jadi kita mengambil array yang dengan key product, ini kan array semua isinya, diambil dari JSON object, kemudian diambil JSON array-nya dengan key product. Nah, ini isinya adalah array, JSON array yang semua produk. Kita tambahkan add all ke product list. Add all ini dari produk get all data. Jadi saya bikin metode tambahan untuk membantu proses parsing data dari JSON product JSON array menjadi list, data list, jadi data release ya, data release produk, dan nanti dimasukkan ke product list ini. Dari product list nanti ini sudah deklarasi recycle view tadi, recycle view yang di fragment home, kemudian dimasukkan ke product list, dimasukkan ke product adapter, dan mulailah untuk menampilkan recycle view dengan data produk. Adapter produk seperti ini. Jadi menurut extend recycle view adapter dan menggunakan metode kelas tambahan yaitu list product view holder. Ini inisiasi ke semua komponen di XML. Kemudian ini untuk bin view holdernya. Jadi mengisi data tiap-tiap list nanti ya, release yang masuk. Setelah itu sesuai dengan size-nya release. Jika sudah nanti dikembalikan return-nya ini. Kembali ke sini. Nah, ini. Oke, untuk menampilkan data produk menggunakan list product adapter dan ditampilkan di home fragment. Secara teori sama, nanti di user juga sama.
di fragment user, sama dengan prosesnya produk. Jadi mengambil data dulu, semua user diambil data dengan ini. Maaf, saya kecilkan dulu. Jadi jadi di sini saya masih masuk di on grid view semua. Jadi masuk di sini, mengambil semua data user, di parsing datanya, kemudian ditampilkan recycle view dan mengembalikan root view-nya. Oke, itu sudah semua. Terus IP sudah, daftar sudah, model di sini hanya ada 2 model, yaitu produk sama user. Untuk aplikasinya seperti ini. Ini home untuk menampilkan daftar produk. Ini user untuk menampilkan data user. Menggunakan recycle view, cut view sudah. Menggunakan fragment juga. Oke, cukup dari saya sedikit penjelasan atau uraian terkait project yang saya kerjakan untuk tugas UTS praktek pemrograman mobile 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.